Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang sama dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah Maile Dengku Poli hari yang ke-7 Ustaz. Ini sudah insyaallah 6 hari terakhir belakangan ini Bingkai Ramadan. Bincang-bincang sekitar Ramadan. Semakin hari semakin redup. Baik, apa kabar Ustadz? Subuh-subuh sudah datang kamari Poli dingin-dingin, tapi alhamdulillah ini insya Allah berkah untuk kita semua. Amin, ya. insya Allah. Ya, alhamdulillah baik. Begitu juga dengan pendengar yang setia bersama kita dalam rangka mengisi amalia Ramadan dalam Bingkai Ramadan persembahan Poliama dan juga Cahaya FM Bualemo. Insya Allah kita temui dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Dan sementara sahur, ya sambil juga tersenyum di muka radio, ya karena mendengarkan Ti Bali Ismet dengan Ti Ustadz Robi. Ya, apapun makanan kita yang sementara kita nikmati, yang terpenting itu disyukuri. Ya, syukuri. Apapun itu yang kita makan. Ya. Entah karena biasanya hari ke-7 begini Ustaz semakin mau menulis mau berubah. Ya, semakin menurun deh menu. Kualitas menu bilema bolo ikan goreng ngoputuki artinya kan kasihan ini orang tua juga kan berupaya sekuat tenaga untuk menyediakan itu semua karena di bulan puasa itu banyak artinya banyak kebutuhan. Ya, tidak hanya makan saja, tapi juga memberi makan orang lain. Nah, kebutuhan itu artinya seperti itu. Seperti kita juga butuh pakai baju baru lah, kue kalau kedatangan tamu. Jadi ada keperluan-keperluan penting sehingga ada penghematan-penghematan tersendiri. Sebenarnya di Ramadan ini kan kita hemat Ustadz ya. Hemat. Tidak makan siang, berarti ada hemat. Ada hemat. Cuman karena kan kadang-kadang orang puasa juga itu malah justru di bulan suci Ramadan dia royal. Ya, baroyal. Contoh kecil kalau sore-sore Ustadz, coba lihat di sore-sore Ustadz, gimana-mana kue sepanjang jalan dan itu mau habis. Semua level masyarakat dari yang paling bawah sampai atas semua beli kue. Itu kue buka Ramadan itu. Belum lagi kue dia dapat di HP misalnya delivery. So dia sudah dapat ini kue kerawang, kue macam-macam ini. Untuk persiapan hari raya. Baru kemudian dapat lagi Papa balik isi apa lagi gordeng gagas sekali boleh dia bilang kamari boleh balik isi untuk mau kredit Papa 10 kali dusu. Jadi jangan terlalu banyak batu untuk waktu sahur. Itu jangan sampai itu yang sering saya bilang. Kadang kan tiap tim Idul Ramadan ini DP suami dia tuntut beli gordeng 2 juta. Ya, baru kemudian beli cat rumah 2 juta, 4 juta, beli kue 2 juta, 6 juta. Tim Idul Ramadan DP suami harus dia uang 6 juta. Karena DP suami stres, dia keluar rumah dulu. Pas kalau ya keluar rumah dia baku dapat yang DP taman KUA, dia pagi di KUA. Dia lihat itu tak tulis di pintu lo KUA itu tak tulis menikah 500.000. Dia mulai pikir-pikir daripada ganti sofa 2 juta. Ganti gordeng 2 juta, pilih kue 2 juta, mau 6 juta, lebih ganti istri boleh 500.000. Jangan sampai demikian. Maksudnya apa? Jangan memaksakan sesuatu yang kita tidak mampu. Dan ini bulan suci Ramadan, gaya. Yang paling inti bagaimana kita itu sukses dalam beribadah. Ya, orang tidak mau lihat NTP kue. Orang tidak mau lihat NTP NTP baju baru, ya. Orang tidak mau lihat ente basahur dengan apa. Orang mau lihat itu ente punya kualitas yang Allah lihat itu apa? Kualitas kita ibadah. Jadi kita ini beribadah bukan memperlihatkan kepada manusia. Kita beribadah itu untuk memperlihatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga bersahur atau berbuka jangan berlebih-lebihan. Karena banyak orang Ustadz setelah Ramadan malah justru sakit. Karena kenapa? Karena mereka makan yang berlebihan. Ada gulanya, ada semua dia makan masuk ke dalam perut semua. Akhirnya di selesai Ramadan sakit. Karena berlebihan. Jadi dia ketika mau berbuka, biasanya kan Rasulullah itu hanya buka dengan kurma saja. Kurma ya, tiga biji kurma, 1 gelas air. Ini tidak, 3 baskom bubur ayam. Baru tiga piring juga cantik manis, 3 piring katri Solo. Baru kemudian
dia mau minum, sudah minum lagi, bukan lagi 1 gelas air, 3 gelas air dia minum. Akhirnya pada saat semua sholat maghrib dia bukan angkat takbir, tapi tak curah DP isi puru. Gara-gara apa? Gara-gara semua butuh dah. Akhirnya mau sholat mau potingo. Potingo. Jadi bukan lagi potingo ya, bola potingo. Ya istilah waktu itu adalah Ustadz, ketika Rasul itu buka dengan kurma ya. Kita berhenti nanti Madela Botul Huluma orang pusat itu Ustadz ya. Baru itu berhenti karena terlalu kenyang sekali. Makanya kenapa Nabi itu berbuka dengan kurma ya. Karena kurma itu mengandung laktosa ya. Sementara kalau kue itu mengandung glukosa ya. Beda ya. Kalau laktosa itu dia memang penguat ya. Makanya orang makan kurma, coba lihat beda dengan orang makan kue ya. Orang makan kue itu lemah ya. Jadi lemah karena glukosanya naik, gulanya naik. Kalau laktosa kan dia melalui penguat. Makanya orang lebih bagus. Makanya Nabi itu Masya Allah, itu sunnah Nabi ya. Sampai sunnah Nabi itu begitu modelnya. Dia terlihat ringkas, bayangkan cuma 3 biji saja ya. Tambah dengan satu gelas air ya. Terlihat mungkin biasa-biasa tapi apa? Tapi kualitas semangat kita, kualitas tenaga kita itu muncul seperti itu. Dibanding orang makan satu baskom bubur ayam, ya 1 baskom kue, ya dia kasih habis itu, tapi dia lemah, coba dia. Lemah. Karena apa? Karena kualitas makanannya itu yang dia tidak perhatikan. Balas dendam, ya. Jadi dia anggap ini buka puasa ini rapel makan, ya. So mentang-mentang tidak makan siang, dia pindah itu. Ustaz, saya ini biasa makan siang Ustaz, jadi saya surapel makan siang dengan makan sore, saya surapel di buka puasa. Jadi pas buka dia makan banyak, pas pulang dari sholat maghrib dia makan banyak, pulang dari tarawih dia makan banyak, pas sahur debo banyak. Artinya di dalam puru ini ada tampalo angin. Akhirnya orang jadi sepertiga air, sepertiga udara, sepertiga makanan. Debo hima tambah tilio du poto. Manu du tambah ini pul yang makanan semua. So tidak ada tampalo air, tampalo udara. Jadi memang perlu kita memahami bersama bahwa Ramadan ini, puasa ini, salah satu amalan di bulan suci Ramadan adalah berpuasa. Oh, jelas itu DP inti itu. DP inti. Jadi kayak begini, kayak Isra Mi'raj. Isra Mi'raj itu kan DP inti adalah sholat. Karena Nabi menerima perintah sholat. Begitu juga puasa. Bulan suci Ramadan DP intinya apa? Puasa. Ya, puasa. Jadi tarawih itu bonus-bonus yang lain itu ya. Intinya adalah puasa di bulan suci Ramadan seperti itu. Kalau ada yang mengatakan tidur di puasa itu adalah pahala, apakah ini benar Ustaz? Tidur itu pahala dia kalau dia istirahat dari ibadah. Jangan boleh tempat tulet terus sih. Itu hukar tuh kemudian besok ke sana dia tidur. Mulai dia start dari habis subuh dia tidur terus, bahkan habis sahur dia tidur terus. Nanti subhanallah balikul kudus baru dia bangun. Ketika ditanya, "Kenapa ente baru bangun?" Kan tidur. Itu puasa itu ibadah. Tidur di puasa itu adalah ibadah, dia bilang. Padahal tidur dalam waktu puasa itu adalah tidurnya orang yang sudah capek beramal. Capek beribadah. Dan itu pun dia capek itu bukan tidur seharian full. Dia hanya sekedar menghilangkan istirahat saja, sekedar menghilangkan capeknya sebentar. Mungkin 3 jam, 4 jam dia bangun lagi. Dia fokus melaksanakan, yang penting sudah selesai, dia sudah berikan hak-hak anggota tubuhnya untuk apa? Untuk melaksanakan istirahat begitu. Jadi puasa itu bukan berarti kita banyak istirahatnya. Tapi banyak aktivitasnya. Banyak aktivitas juga seperti biasa. Tapi kita lebih banyak aktivitas rohani kita. Kita memperbanyak baca Al-Quran, kita memperbanyak sholat sunnah, kita memperbanyak ibadah-ibadah yang sunnah yang lainnya. Kita memperbanyak, mungkin kalau sudah sore kita memperbanyak untuk mempersiapkan makanan buka puasa. Kita memperbanyak untuk makanan sahur, untuk buka sahur kepada keluarga-keluarga kita. Itulah amalia kita anggap terlihat mau gampang, tapi harus rutin, rutin, dan kita harus serius dalam memberikan buka puasa, kita harus serius juga dalam berpuasa seperti itu. Jadi puasanya, yang mengatakan puasanya
orang yang tidur itu di bulan suci Ramadan adalah ibadah. Itu benar jika dia pakai untuk ibadah. Dia capek dalam beribadah. Ya mau capek bermain domino, kalau tidak pernah duduk di bermain domino baru dia bilang, "Ustadz, saya capek tadi malam." Apa? Bermain domino. Itu bukan ibadah. Bukan ibadah. Jadi itu tidurnya di situ bukan ibadah. Bukan ibadah. Karena apa? Ya, baik pendengar yang sama dirahmati Allah, baik yang di Poliama maupun CHFM. Memang menarik kita membahas mengenai puasa di bulan suci Ramadan. Kenapa? Ada yang bertanya, "Dong lah mau bahas puasa di bulan suci Ramadan?" Kan memang intinya itu puasa. Dan puasa itu yang kita cari kualitas puasanya. Ya. Karena kata Nabi Muhammad SAW apa? "Kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'i wal 'atash." Berapa banyak orang yang berpuasa, tidaklah dia mendapatkan pahala dari puasanya kecuali apa? Menahan lapar dan dahaganya saja. Karena intinya itu ya. Jadi usahakan dia ibadah puasa ada ruhnya. Ya. Ruhnya apa? Dia aktivitas ibadah. Ya, ruhnya dia tetap semangat dalam masuk kantor. Jangan alasan itu. Kenapa tidak masuk kantor? Ada puasa, Pak. Iya, emang ente yang puasa, yang lain tidak puasa. Ya, jadi jangan jadikan alasan kita sementara berpuasa, kemudian tidak masuk kantor. Usahakan juga, dan alhamdulillah juga kantor-kantor itu kalau di bulan suci Ramadan kan jam 3 sudah pulang. Ya, mereka juga muslim. Pejabat kita juga muslim. Jadi tahulah aturan main seperti itu. Dan memberikan kebijakan kepada kita yang sementara berpuasa di bulan suci Ramadan. Jadi sepulang dari kantor jam 3 kan masih ada kesempatan untuk jalan-jalan cari kue, cari makanan untuk persiapan buka puasa, untuk takjil keluarga di rumah. Nah, memang ada pesan bahwa kalau mau takjil itu jangan terlalu banyak yang manis-manis lah. Sehingga kondisi kita tetap sehat. Jadi jangan salahkan puasanya, tapi salahkan diri kita ketika kita mengkonsumsi sesuatu yang memang tidak diizinkan oleh tubuh kita. Apalagi kita yang sudah berumur sudah di atas 40, yang fisiknya, jangan anggap kita orang masih muda lagi. Karena kita orang berpikir, "Wih, masih muda anak." Padahal makan tetap porsi anak muda. Padahal kita orang setua. Akhirnya jadi jatuh sakit gara-gara tidak memperhatikan. Makanya orang yang sehat itu rata-rata orang yang sering berpuasa. Oh begitu Ustaz. Iya. Karena apa? Karena pencernaannya terjaga. Banyak istirahat. Dan banyak juga puasa. Coba lihat, dan orang cepat dapat penyakit itu apa? Jawabannya Abu Yukul. Jadi semua masuk. Semua dia tada. Dia bilang biar nanti puru yang atur, nanti tidak dapat kolesterol, dapat hipertensi, itu dapat laster apa itu, karena ente banyak Yukul. Dan makanya orang yang sehat itu rata-rata orang rajin olahraga, orang rajin puasa. Sebagaimana yang saya sampaikan kemarin, orang yang mau operasi, coba lihat apa yang dipesan oleh dokter. Puasa dulu. Sehari H-1 sebelum dia akan dioperasi. Disuruh perintahkan untuk berpuasa dulu. Berarti puasa itu pegang sehat. Bayangkan seperti itu. Baik, puasa memang wajib untuk kita laksanakan selama bulan suci Ramadan, dan itu adalah intinya Ustadz ya. Jadi yang lain-lain ini hanya pelengkap. Ya, seperti halnya kita membangun rumah. Intinya adalah pondasi. Pondasi ente perhatikan baik-baik. Ente rumah mau taruh karena pondasi tidak kuat. Seperti itu. Jadi kita intinya juga pada saat kita mau berpuasa, DP puasa itu yang kasih kuat. Itu yang lain-lain itu tinggal penopang. Pilar-pilar yang menjaga kekuatan rumah itu. Nah, ya bagaimana cara mau kasih kuat puasa ini, Ustadz? Pertama, hiasi puasa kita itu dengan hal-hal yang bermanfaat. Jangan bermain game terus. Ada kan orang bermain game terus, main game di HP terus dari habis subuh dia sampai sore main HP terus. Tidak menjaga lisan. Kemudian yang berikutnya dia memperbanyak malah justru bermain domino, bermain kartu satu hari full, tidak sholat 5 waktu lagi. Kalaupun dia sholat dia pergi di masjid, so dia bikin ribut lagi di masjid. Usahakanlah jangan sampai demikian. Usahakan dia jaga baik-baik dia dalam beribadah itu. Karena ini bulan suci Ramadan, bulan yang tamu Allah. Coba bayangkan tamu, tamu datang kemudian kita bikin ribut. Kita bilang kemarin tuan rumah tidak tahu menghormati sama kita. Ini tamu Allah yang datang. Harus kita muliakan. Cara memuliakannya apa? Kita harus terima
Apa yang dia bawa? Yang dia bawa itu apa? Sholat tarawih. Kita harus kerjakan. Yang dia bawa itu apa? Puasa. Kita harus terima itu. Kita harus kerjakan. Itu bonus-bonus yang dia bawa. Bayangkan ini tamu. Kadang kan tamu harus kita jamu. Ini tamu bawa bonus. Masa kita tidak mau terima bonus-bonus itu? Dan orang yang beruntung adalah orang yang menerima bonus tersebut dengan bahagia, ya, dengan senang hati. Seperti itu. Ada yang bertanya Ustadz, selama Ramadan ini dia ingin sekali membawa anak-anaknya untuk pergi ke masjid, tapi dia khawatir jangan sampai anak-anak ini justru akan jadi pengganggu bagi yang jamaah lain. Nah, ini cocoknya apakah kita memanggil anak-anak kita atau kita ajak anak-anak kita sholat atau tidak usah? Kita ajak sholat dia di rumah. Kita didik dulu dia dari rumah, supaya tidak bikin ribut di masjid. Didik dulu di rumah. Usahakan kan Imam Ahmad juga berpendapat bahwa boleh kita meninggalkan sholat jamaah di masjid dengan syarat kita sholat jamaah di rumah. Ya, jadi kalau misalnya kita tidak bisa sholat jamaah di masjid, ya kita sholat dengan anak. Termasuk juga kita bisa mendidik anak kita untuk jangan baribut di masjid. Dari rumah itu jaga kuti. Jangan sampai nanti di pasar kamar baru dia jaga bermain di masjid. Baru ketika di masjid cuma jaga tertawa akan dia jadi seakan-akan hebat di orang tua ini mendidik anak yang nakal-nakal di masjid ini. Padahal ini akan mengganggu sholat orang lain, apalagi sampai menangis. Ya, sampai menangis. Sehingga suara imam membaca ayati tidak dapat dengar. Dapat dengar. Anak yang menangis. Satu orang menangis di sana menangis. akhirnya kan iya jamaah jadi malas kita di masjid situ banyak anak-anak bermain, menangis di suara imam tidak dapat dengar. Tidak tahu sebab bilang amin atau belum ini. Jadi cocoknya anak-anak ditinggal di rumah saja. Ditinggal di rumah, dididik dulu di rumah. Nanti dia sudah bagus, akhlaknya sudah bagus, dia pergi di masjid dia bawa diam, itu bawa di masjid seperti itu. Memang sudah bisa diarahkan. Nah, ini lalu lalang di masjid orang wasambayang dia lari-lari ke sana kamari. Dia tarik-tarik lagi orang pesarong, dia tarik-tarik lagi orang pekupia, sementara basujud. Ini kan masalah. Kalau cuma di rumah dia orang tuanya yang imam kemudian dia duduki di belakang tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Orang tuanya kan harap maklum anak-anak. Dan itu pun mulai dididik pelan-pelan, jangan dibiarkan. Jangan dikira itu anak-anak kira itu tidak apa-apa. Jadi harus juga diarahkan pelan-pelan, dididik dia baik-baik bahwa jangan ini kita sementara sholat. Jangan ganggu abi, jangan ganggu umi sementara sholat. Gitu caranya dibimbing itu anak supaya dia tahu kalau pada saat sholat harus ikut umi, ikut abi untuk ruku sujud, untuk berdiri dan bawa diam di masjid. Kalau sudah itu silakan bawa dia ke masjid. Seperti itu. Jadi kalau masih baku polo-polo di masjid ya tidak usah lah. Nah, kalau misalnya Ustadz pas di masjid biasanya kan tarawih itu apalagi yang masih punya anak-anak, suami istri pingin ke masjid, tapi ada anak di rumah, tidak ada yang jaga, saya bawa ke masjid misalnya, tiba-tiba pada saat pertengahan sholat anak saya menangis atau itu bawa di rumah saja, jadi sholat di rumah saja. Sholat di rumah dengan masjid juga sama. Cuman kan kita dapat pahala. Kan kita mau sholat di masjid itu kan tujuannya mencari pahala jamaah. Kalau di rumah sudah ada pahala jamaah, kenapa kita harus ke masjid lagi? Maksudnya Imam Ahmad sampai berpendapat demikian. Imam Ahmad itu mewajibkan sholat berjamaah di masjid. Orang yang mewajibkan sholat jamaah di masjid saja mengecualikan. Boleh ente sholat di rumah dengan satu syarat. Ente harus juga membuat jamaah di rumah itu. Itu syaratnya. Seperti itu. Jadi begini Ustadz, ketika saya mau berjamaah di masjid, ini contoh ini, kemudian saya sudah ajarkan anak saya so tidak menangis lah di rumah, so bila saya diarahkan. Tiba-tiba di masjid pertengahan salat dia menangis. Nah, apakah saya mau berhenti atau tetap saya lanjut, saya biarkan dia menangis? Tidak, berhenti. Berhenti dan kasih badiam dia menangis. Biar nanti lanjut di rumah itu DP sisa sholat itu. Sholatnya daripada kita biarkan dia menangis mengganggu orang satu masjid marah-marah sama kita. Suara lebih besar daripada Pak Imam. Daripada Pak Imam yang sementara baca Al-Quran, baca ayat, yang ayati. Lebih baik kita batalkan sholat baru kemudian kita bujuk, kita bawa dia di rumah selesai. Nanti kita lanjutkan kalau dia sudah tidur atau dia sudah bersama mamanya. Kita lanjut sendiri untuk melaksanakan sholat tersebut yang kita sampai terpotong gara-gara dia menangis seperti itu. Kemudian ini kan kita membahas tentang puasa di bulan suci Ramadan. Ini kalau tadi kan kita mengajarkan anak-anak kita untuk sholat, Ustaz. Bagaimana cara mengajarkan anak kita untuk berpuasa?
biasanya di rumah itu ketika kalau ayah ketika anaknya sudah mulai berpuasa mulai tembus jam 12, jam 1, kemudian oke lanjut terus, bapaknya kasih semangat, tapi tiba-tiba ada neneknya, weh kasihan jangan paksa dia berpuasa masih kecili. Ini dia karena biasanya nenek itu kasihan sekali ketika anak lihat DP cucu ini so melupuh kasana kamari kan, so loyo sekali, akhirnya DP nenek yang suruh babuka. Nah ayahnya marah-marah Pak DP nenek. Ini biasanya seperti itu. Bagaimana itu Ustaz? Begini, kita mendidik juga itu kita harus lihat kondisi anak. Ya. Kalau dia masih lagi sampai jam 12 saja. Ya. Ya, nanti dia agak besar baru dididik untuk 1 hari full. Ya. Jadi dilihat itu kondisi. Tapi tidak apa-apa kalau misalnya seperti itu. Orang yang benar itu neneknya. Neneknya ya. Bukan bapaknya. Ya. Bapaknya egoistisnya terlalu tinggi ya. Jangan egoistis seperti itu. Jadi dia bisa egoistis seperti itu kalau dia misalnya sudah SD kelas 5. Baru DP nenek suruh bilang jangan paksa. So kelas 5. Kalau dia masih TK atau kelas 2. Kelas 1, kelas 2, itu kasih kebijakan sampai jam 12. Jangan dipaksa, kasihan. Ya ini kita ini baru mendidik dia, bukan kita mau terapkan dia untuk berpuasa. Kan nanti balik juga baru nanti balik baru itu diwajibkan untuk berpuasa. Jadi kan tunggu dia balik dulu 15 tahun, dia belum 15 tahun juga. Jadi minimal kita sudah didik dia bahwa ini kewajiban kita. 1 bulan full seperti itu. Dan sampai sore, kalau belum mampu sampai sore, minimal sampai siang dulu. Atau misalnya kalau dia mampu, tanya masih mampu. Kalau jam 1 dia mulai bilang susah. Sudah buka jo, makan jo. Begitu jo berikutnya jam 2 masih mampu, sudah lapar, suka buka aja seperti itu. Yang penting dia sudah terbiasa dengan, sudah terdidik dengan berpuasa seperti itu. Kalau anak kita beri hadiah ketika dia mampu untuk bisa menyelesaikan puasanya, kita janji Uti, kalau Uti mampu menyelesaikan puasa 1 bulan full, papa mau beli akan sepeda misalnya. Nah ini apakah tidak salah ini Ustadz? Jadi jangan sampai motivasi. Tidak salah, itu kan motivasi. Tapi juga lihat kondisi umur anak. Jangan sehingga anak itu kalau tidak berpuasa tidak berapa sepeda. Tapi sementara dia belum mampu, kasihan sampai sore. Jadi kita juga harus menimbang dengan umurnya. Walaupun ini sepeda bagus, minimal sampai jam 12 ente sampai 30 hari ya. Yang penting 1 bulan full. Nah, itu sudah bagus itu. Tiba ambilkan sepeda. Jangan nanti sampai sore. Dia belum sanggup sampai sore, kasihan kemudian kita paksa. Lambungnya tidak sama dengan lambung orang besar. Jadi jangan disamakan, kecuali dia sudah agak besar. Baru kita mulai kasih bonus lagi dengan bonus-bonus yang lain. Kalau dia sudah bisa menyelesaikan puasa di bulan suci Ramadan. Jangan sampai kita paksakan dia puasa dan akhirnya jatuh sakit, kita lagi yang repot. Kasana kamar bawa di rumah sakit, bawa di dokter. Ini karena kita sendiri yang salah karena paksa apa orang anak. Jadi usahakan juga dilihat kondisinya seperti itu. Jadi kalau memang puasa anak-anak kita, jangan juga bawa puasa jam 12 siang, 2 hari tidak puasa, tidak jadi beli sepeda papa. Tidak boleh begitu. Harus lihat kondisi, kasihan. Kita lihat kondisi, bagaimana kondisi anak kita. Jadi jangan sampai kita itu namanya sudah membebani dia dan sudah memaksa dia. Itu sudah pemaksaan lagi itu. Kalau bahasa birokrasi itu namanya pemerasan itu. Jadi sudah ente peras, ente DP tenaga. Yang harus jadi tidak bisa, ente paksa dia harus bisa demi untuk mendapatkan sebuah sepeda. Itu kan masalah seperti itu. Jadi memang kita diwajibkan untuk berpuasa dengan syarat-syarat yang tadi Ustadz yang kemarin kita bahas pada hari pertama, bahwa memang kita lihat dulu bahwa dia sudah balik, itu baru wajib. Kalau belum balik jangan. Belum balik tidak wajib. Kalaupun dia mau berpuasa cuman latihan. Latihan sampai jam berapa itu sambung. Sudah tergantung dia. Tapi kalau Ustadz ketika ada yang mengatakan ketika dia belum balik, tapi kemudian dia mampu untuk menyelesaikan puasanya, pahalanya orang tua atau pahala anak itu? Pahala orang tua. Pahala orang tua. Karena dia belum balik. Kalau sudah balik baru pahala anak itu. Pahala anak itu seperti itu. Jadi makanya mungkin nih orang tua ini pingin dapat pahala dari anaknya, makanya dia suruh puasa. Dia paksa.
Kalau mau sholat mungkin bisa dipaksa. Ya, Nah, karena itu tidak membebani itu, Tidak cuma membebani. menggerakkan. Ya. Makan itu sebuah olahraga mungkin. ya. Ya, Jadi, tapi kalau misalnya ini puasa kan kasihan tergantung pencernaan dia. Iya. Tidak bisa kita untuk paksakan dia seperti kita. Kalau dia sudah sanggup ya baru itu kita kemudian kita paksakan itu. Jadi kalau nanti sudah pada umur balik dia sehat, Ya. kan memang syarat untuk berpuasa itu kan di situ. Di saat itu Dia ya. sehat, kemudian dia berakal, Ya. kemudian dia muslim dan Ya. seterusnya. Tapi kalau misalnya anak kita sudah menikah, kemudian pindah agama, itu Ya. otomatis dia tidak wajib untuk berpuasa. Berpuasa ya seperti itu. Dan mungkin bukan anak kita lagi. Ya, anak kita dari sisi biologis tapi Iya. dari sisi akidah bukan anak kita lagi. Ya. Baik Ustadz, sudah tanpa terasa sudah berakhir perbincangan kita di subuh kali ini. Mameduga Poli Uma Ya, Imsak. Sumpah kuriki saya ini TP Pinsum dapat tinggal saya sementara makan ini ya, insya Allah mudah-mudahan TP Pin tetap sehat terus Ya. dan mudah-mudahan juga para kru Cahaya FM dan juga para para kru Poliama Top FM juga dalam keadaan sehat walafiat. Kita tutup dengan bacakan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bingkai Ramadan. Itulah bincang-bincang sekitar Ramadan atau Bingkai Ramadan.